Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Danes Almeida, nomor NIM 2005112277, asal kelas PKO 2A. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat pada umumnya. Sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastranya dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan budayaannya seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Beberapa contoh dari karya sastra Melayu klasik pada umumnya terdapat di setiap cerita-cerita klasik, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja Indra, Hikayat Indra Bangsawan, dan Hikayat Malim Demam. 2. Bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti. Kisahnya mengandung percintaan, akhir cerita selalu bahagia. Yang ketiga, bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. 4. Disebar secara lisan. Ciri yang terakhir ialah disebarkan secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif yang terdapat di dalam cerita, sehingga pesan moral terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan lebih cepat dan efektif. Yang kelima, didaktis, memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Yang keenam, tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. 7. Klasik, imitatif, bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. 8. Universal, dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kapan saja. Bentuk-bentuk karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, mantra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra diartikan sebagai susunan kata berunsur puisi, atau seperti rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. 2. Pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait biasanya terdiri 4 baris yang bersaja AB-AB. Tiap larik biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan baris keduanya biasanya untuk tumpuan saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Terdapat jenis-jenis pantun, yaitu pantun jenaka, pantun persahabatan, percintaan, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Berikut adalah contoh pantun singkat yang dikutip dari saya. 3. Pantun berkait atau pantun berantai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun berkait atau pantun berantai adalah rangkaian pantun yang sambung-menyambung. Misalnya larik kedua dan keempat bait pertama muncul lagi sebagai larik pertama dan ketiga. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, seloka.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seloka adalah jenis puisi yang mengandung ajaran atau sindiran dan sebagainya. Biasanya terdiri atas 4 larik yang berima a yang mengandung sampiran dan isi. Contoh seloka sebagai berikut. Talibun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talibun adalah bentuk puisi lama dan kesusastraan Indonesia atau Melayu yang jumlah barisnya lebih dari 4, biasanya antara 16 sampai dengan 20, serta mempunyai persamaan bunyi pada akhir baris. Ada juga seperti pantun dengan jumlah baris genap seperti 6, 8, atau 12 baris. Contoh talibun sebagai berikut. Yang keenam, Karmina atau pantun kilat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karmina atau pantun kilat adalah pantun dua seuntai. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Serupa sindiran dengan rumus rima AA. Misalnya kayu lurus dalam lalang, kerbau lurus banyak tulang. Contoh Karmina atau pantun kilat. Tujuh, Gurindam atau sajak peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gurindam adalah sajak 2 baris yang mengandung petua atau nasihat. Atau misalnya baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Contoh gurindam yang paling terkenal adalah Gurindam 12 karya Ali Aji Haji yang terdiri dari 12 pasal. Berikut kutipan Gurindam 12 pasal 1. Yang 8, yaitu syair. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syair adalah satu di antara jenis-jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ciri-ciri syair lainnya adalah jumlah kata per baris adalah 4-8 perkataan. Tiap baris terdiri dari 8 atau 12 suku kata, tidak memiliki sampiran dan isi berupa cerita. Adapun jenis-jenis syair diantaranya adalah syair agama, syair kiasan, syair panji, syair romantis, dan syair sejarah. Contoh syair misalnya syair Singapura makan api yang merupakan syair sejarah. Yang ke-9, peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan perumpamaan. Peribahasa juga diartikan sebagai ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Satu di antara kumpul peribahasa dalam bahasa Indonesia beserta artinya adalah sebagai berikut. 10. Teka-teki. Menurut Kosasih, teka-teki adalah cerita pendek yang menuntut jawaban sama halnya dengan soal cerita. Hanya saja dalam teka-teki peranan nalar seringkali diabaikan. Hal yang dipentingkan adalah kemampuan si penebak dalam memahami arti kiasan atau ibarat yang dikemukakan dalam cerita. Ciri lainnya adalah dalam penyusunan teka-teki haruslah memperhatikan keinahan bahasanya. Dengan karakteristik seperti inilah teka-teki bisa digolongkan ke dalam jenis sastra. Contoh teka-teki sebagai berikut.